membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga dimanapun berada, baik di Jogja maupun di seluruh Indonesia, dan mungkin juga para pemirsa di seluruh Indonesia. Salam sehat, semoga bahagia dan tingkatkan imun tubuh, tetap berolahraga dan jaga hati supaya tetap bahagia. Para pemirsa, ini bulan Desember. Bulan Desember itu identik dengan liburan, ya. Sebentar lagi akan tahun baru, tahun 2021. Dan di bulan Desember ini biasanya dan setiap tahun kita menjumpai Natalan, ya. Kita saat ini kedatangan tamu nih yang akan menerangkan apa itu Natal, ya. Dalam tradisi Islam kita mengenal dua hari raya besar, yaitu Hari Raya Idul Fitri setelah Ramadan dan juga Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji. Dan terutama Idul Fitri itu adalah hari yang sangat besar bagi umat Islam. Dan sekarang ini pada bulan Desember tanggal 25 kita menjumpai Natalan. Kita akan bertanya kepada beliau. Beliau adalah Dr. Leo Epafras. Beliau adalah dosen Universitas Kristen Duta Wacana dan juga ICRS, Indonesian Consortium for Religious Studies, yaitu konsorsium 3 universitas, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Duta Wacana. Jadi beliau ini tentu otoritatif, ya, di dalam menerangkan apa itu Natal. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pak Leo ini sehat-sehat, ya, dan selalu sehat. ceria, dan beliau milenial lah, ya. Banyak sekali tentang media, ya. Pak Leo, kita ini ingin tahu, ya, bisa diterangkan dengan cara sederhana sebetulnya apa itu Natal. Ya, monggo. Terima kasih sebelumnya Prof. Makin, pemirsa semuanya. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa buat saya karena ini bukan saja soal obrolan talk show biasa, tapi terobosan. Karena ini terobosan betul, ya. Jadi saya berharap ini menjadi model. Besok juga akan ada undangan dari pihak Kristen atau pihak agama lain untuk menerangkan apa itu makna Idul Fitri, Ramadan, Syawal di kalangan Kristen. Di kalangan Kristen tuh begini, Prof. Selalu bisik-bisiknya adalah mau menentukan hari untuk mau mulai puasa saja kok ruwet sekali, harus berantem gitu, ya. Nah, ini kan umum sekali, ya. Kita juga di kalangan Muslim juga sama, kalau bicara Natal tuh yang sering-sering kedengaran di media sosial tuh kan, alah ini hari raya pagan. Ini tuh untuk hura-hura gitu, ya. Tapi begini, Prof, terima kasih untuk waktunya. Jadi Natal itu, kata Natal artinya kan kelahiran. Dari bahasa Latin itu berarti kehadiran Allah di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Sangat erat dengan nubuat Nabi yang di dalam tradisi kami, Nabi Yesaya misalnya, yang mengatakan akan lahir bagimu Immanuel, seorang anak yang akan menjadi tanda kehadiran Allah. Jadi tradisi Kristen percaya bahwa betul Allah kami ini transenden, tetapi dia juga punya, istilahnya itu kerennya itu patos, punya perhatian, punya hati terhadap dunia. Dan dalam bentuk punya hati itu adalah dengan melahirkan seorang yang Mesias yang disebut juga dengan Immanuel. Jadi makna yang paling sederhana dari Natal, terlepas tradisi Kristennya apa, karena Prof. Makin mungkin sadar, pemirsa juga tahu, Kristen itu banyak sekali variasinya, tetapi semua sepakat bahwa makna kelahiran Kristus di dunia adalah tanda bahwa Allah mengasihi manusia. Immanuel. Bahasa Ibrani itu Immanuel. Immanuel. Ya, jadi Allah
hadir di tengah-tengah kita. Yeah. Dan itu menjadi penting sekali waktu pandemi ini, Prof. Iya. Orang sangat butuh pengharapan, Prof. Terima kasih Pak Leo. Tapi izinkan saya untuk sekedar analogi supaya para para pemirsa ini mudah memahami. Jadi Natal ini dari sisi perayaan itu mungkin sama dengan Idul Fitri. Betul. Dari sisi belanjanya ya. Betul sekali. Dari Betul sisi sekali. silaturahimnya, Betul. dari sisi bergembiranya sama dengan Idul Fitri. Ya. Tetapi dari sisi esensi di dalam Islam, saya kira kok Maulid ini. Maulid, ya kan? Karena ini kelahiran Nabi Muhammad, sedangkan Natal adalah kelahiran Nabi Isa atau Yesus ya. Jadi tidak bisa semuanya itu disamakan. Apakah Natal ini sama dengan Idul Fitri? Saya kira dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi selebrasi itu sama dengan Idul Fitri. Tetapi dari sisi teologi mungkin Maulid Nabi ya. Maulid Nabi Muhammad ya. Betul. Ya. Sama seperti Maulid Nabi itu sebagai rahmat bagi umat manusia melalui Islam. Ya begitu juga. Kurang lebih begitu. Ini kita ingin tahu sedikit ini Pak Leo. Kira-kira Natal ini sejak kapan dirayakan? Kalau kita kembali ke misalnya abad 2 atau abad 3 Masehi gitu. Baik, terima kasih Prof. Ini tantangan karena kan sumber sejarahnya begini. Saya kira semua agama kan dimulai dengan menghayati dulu baru diteologikan. Benar ya? Saya kira semua agama tuh mulai dulu dengan sama seperti dalam tradisi Islam, hadis dulu baru nanti ada mufasir, ada alim dan seterusnya yang menafsirkan kehidupan Nabi. Sama, ini juga ucuk-ucuk kalau sudah dirayakan. Karena itu kan tidak ada dalam tradisi Alkitab, dalam kitab suci itu memang tidak ada, tetapi lalu ada kebutuhan itu ketika kekristenan menjadi agama yang lebih kompleks. Mulai mengalami ada yang martir ya, orang-orang yang mati karena imannya. Lalu perlu dikenang orang-orang seperti ini. Lah kok kita mengenang para mati, kenapa tidak mengenang pusat kekristenan itu sendiri? Nah, itu asal muasalnya. Lalu juga muncul Injil-Injil yang menceritakan tentang masa kecil Yesus. Jadi lama-lama kan orang bertanya lah, kalau begitu awal mulanya bagaimana? Jadi kita tidak bisa menetapkan secara persis, tetapi kira-kira abad ketiga ke-4 sudah ada perayaan itu. Abad 3 dan 4 kurang lebih. Belum abad 2, abad 1 belum. Abad kedua sudah ada teologinya, tetapi ditemukan sebagai perayaan dan dirayakan secara luas itu baru sekitar abad ketiga ke-4. Kurang lebih begitu, Prof. Jadi begini para pemirsa ya, kalau kita berbicara tentang agama, kita harus membayangkan ribuan tahun ya, jangan hanya membayangkan sekarang ya. Jadi kalau membayangkan tradisi Kristiani ya kita bayangkan 1800, 1900 tahun yang lalu. Kalau membayangkan tradisi Islam ya 1300 sampai 1500 tahun yang lalu. Jadi agama ini kan sudah tua ya. Jadi kita harus pandai membayangkan ini peristiwa ini terjadi kapan ya? Ya tentu ribuan tahun, paling tidak di dalam tradisi Kristiani ya 1900, 1800, 1700 ya. Jadi itu sangat panjang ya. Dan begini Pak Leo, dari yang agak sedikit serius ya, kita ingin tahu ini. Kan banyak dari para pemirsa yang sudah pergi ke Eropa dan juga pergi ke Amerika, paling enggak pergi ke Australia. Bagaimana mereka merayakan Natal saat ini dan apa bedanya dengan Natal yang ada di Indonesia? Kira-kira begitu. Baik, terima kasih sekali. Nah, kita bagus tadi Prof tadi menunjukkan bahwa agama itu harus dibayangkan ribuan tahun sebelumnya, sudah lama. Lama itu berarti tumbuh, berkembang dan harus terjadi kontekstualisasi. Betul ya? Saya kira sepakat. Islam pun sama. Ketika berjumpa dengan Persia, ada tradisi yang tidak ada di Jazirah, begitu. Di Afrika Utara juga begitu sudah yang saya pahami. Bahkan ada tradisi-tradisi yang waktu dulu saya disertasi tentang Islam dan Yudaisme, itu ada tradisi yang tidak ada di dalam tradisi Islam di tempat lain. Iya, betul sekali. Nah, tepat. Ini juga sama. Jadi ketika kekristenan tumbuh berkembang, ada dua cabang besar. Cabang timur dan cabang barat. Timur itu di negara-negara yang kita kenal sekarang sebagai negara-negara Islam. Iran, Irak, Syria, lalu Jazirah Arab dan seterusnya, Mesir dan seterusnya. Lalu yang
Barat yang di Mesopotamia, Turki dulu dianggap Barat, lalu Italia dan seterusnya. Nah, di sana berjumpa dengan model-model penghayatan lokal. Nah, karena Kristen sejak awal adalah agama kontekstual, menyesuaikan adat istiadat setempat. Contohnya adalah penerjemahan kitab suci sejak awal. Kami berbeda dengan tradisi Islam yang diyakinkan ya semua Quran harus dalam keadaan sama bahasa seperti Arab. Ya bahasa Arab dan seperti aslinya. Dalam tradisi Kristen itu selalu disesuaikan, termasuk tradisi ini. Nah, karena itu di Eropa sangat dekat dengan karena 25 Desember, ada ceritanya sendiri kenapa 25 Desember. Ya, mana itu? Tapi kurang lebih karena 25 Desember dingin, musim dingin, Oke. maka ya kita lihatlah ada Solastis ya istilahnya. solistis ya, Solistis, ya. solar solistis. Jadi maka didekatkan dengan beberapa tradisi yang memang kerakyatan pada masa itu di musim dingin. Nah, 25 Desember sendiri sebetulnya ada 3 tanggal, Prof. Jadi 25, 6 Januari dan 7 Januari. Ya, tapi teologinya sama. Teologinya secara cepat saja, Prof, itu dimulai dengan Paskah. Jadi bagi kekristenan yang paling inti adalah Paskah. Paskah itu sendiri ya. Karena tanpa Paskah tidak ada kekristenan. Tapi yang saya tahu bagi anak-anak telurnya ini yang mereka. Nah, itu dalam tradisi Barat. Oh, itu dalam tradisi Barat ya. Karena telur makna kelahiran baru. Kelahiran, ya. Ada Natal itu sendiri ya. Potensi ada semangat optimisme baru. Itu Spring ya, musim spring ya. Betul. Nah, jadi mengapa 25 Desember? Karena dimulai dari Paskah 9 bulan. Jadi ada keyakinan di zaman dulu. Mengapa penting tahu konteks ya. Kalau dalam tradisi Islam itu asbabul nuzulnya. Mengapa kok tradisi itu muncul, harus paham latar belakangnya yang tidak sama dengan alam pikir kita sekarang. Itu bahwa dimulai dengan Paskah. Nah, ada keyakinan pada zaman itu orang Kristen kematian Yesus itu sama dengan kelahiran baru. Atau dunia yang baru atau penciptaan yang baru. Nah, jadi istilahnya itu inception. Jadi ketika Kristus mati, ini aneh sekali tetapi nyata. Ketika Kristus mati, saat itu juga terjadi insepsi dalam kandungan ya. Maka 9 bulan kemudian, nah itu 25 Desember. Jadi tanggal 25 Desember, pemirsa sekalian, tidak ada kaitannya dengan kondisi musim dingin di Palestina. Itu nggak ada hubungan sama sekali. Itu teologis murni. Oke. Tergantung kapan mulai Paskahnya. Nah, gereja-gereja Timur, gereja Mesir, gereja Armenia, tanggal 6 Januari 6 karena Januari. 13 hari sesudahnya. Oke. Jadi mereka 9 bulan tapi 9 bulannya jadi Januari. Nah, kalau versi 7 Januari itu karena ngikutin yang 25, cuman kalau 25 itu kalender Gregorian. Ya, kalau yang 7 Januari itu kalender Julianus. Oke. Nah, itu ada selisih waktu. Tapi sama, sebetulnya sama-sama 9 bulannya. Jadi kira-kira begitu, Prof, secara cepat. Jadi di Mesir, di Eropa itu dikaitkan dengan musim dingin, tradisi solistis ya. Sedangkan di timur itu berbeda lagi sama sekali tradisinya berbeda. Dan di Indonesia rata-rata menganut tradisi Barat ya. Yang timur kan sedikit sekali ya. Sangat sedikit tapi sudah ada, Prof. Jadi jangan diabaikan juga, kita makin banyak orang yang ingin merasa lebih dekat dengan tradisi asli. Maka muncul gereja-gereja timur juga di Indonesia. Dan Pak Leo sendiri bisa bahasa Hebrew, Ibrani dan bisa bahasa Arab ya. Sedikit. Saya takut kalau benar-benar ujian ini nggak lulus. Jadi Pak Leo sendiri adalah seorang pemikir, seorang peneliti yang menguasai bahasa Ibrani sekaligus bahasa Arab. Ini luar biasa ini. Jadi begini Pak Leo, saya kira kita ingin tahu juga bagaimana Natal ini dilaksanakan di Indonesia, di daerah-daerah yang banyak umat Kristianinya, seperti di Manado, seperti di Kupang, gitu. Gimana itu Pak? Begitu ya. Nusa Tenggara gitu. Jadi begini, saya kira dipahami secara kultural bahwa aspek sosial selalu menonjol dibanding aspek substansi. Iya benar. Mengapa kami di Kristen itu selalu berjuang tiap kali Natal kembali kepada hakikatnya. Ya, mengapa? Karena sangat menonjol aspek sosialnya. Nah, aspek sosial itu sudah menyatu dengan kultural. Jadi kalau di Manado, di Ambon, itu sudah sebulan sebelumnya sudah suasana Natal.
Kecuali pandemi ini yang saya belum mengikuti, tapi kalau Prof masih ingat kalau pergi ke Manado atau ke Ambon, itu akhir November tuh sudah di pinggir-pinggir suasana jalan, Natal, sudah lampu-lampu sudah di mana-mana. Ya. Karena Natal di sana sangat kultural, itu sudah bagian dari identitas. Ini sama dengan Ramadan di kita kan? Ya. Betul sekali. Ya, sebetulnya kita ibadah berpuasa, tetapi di pinggir-pinggir jalan penuh dengan orang jualan buka puasa. Betul. Dan jangan lupa baju baru. Aspek sosial sangat menonjol. Iya. Saya kira aspek sosial itu baik dan penting. Biar bagaimanapun penghayatan itu akan lebih hidup dan mampu dipertahankan kalau ada elemen festivalnya. Jangan dibuang lah. Hanya perlu elemen festival itu digandengkan dengan apa yang hakikat, yang hakiki. Jangan lupa bahwa pada akhirnya itu soal solidaritas. Sama seperti dalam tradisi kami, Natal adalah solidaritas Allah terhadap penderitaan manusia. Oke. Maka kami pun juga harus solidaritas terhadap sesama. Di dalam Idul Fitri ini yang paling menonjol adalah tradisi pulang kampung. Benar. Jadi dari Jakarta gitu ya, kemudian pulang semua ke desa masing-masing sehingga jalanan macet. Kecuali era pandemi ini. Era pandemi ini mengubah Idul Fitri. Bagaimana dengan Natal? Apakah juga berubah itu ya? Ya, betul. Dengan Natal ini menjadi sangat kompleks. Karena begini kan di situasi sekarang ya kita harus terus terang saja lah bahwa tantangan relasi lintas agama itu kan perlu diperjuangkan terus. Nah, ini juga Natal itu kan tidak pernah tidak pernah urusan orang Kristen sendiri. Begitu juga dengan pandemi ini. Jadi kami itu menerima edaran-edaran yang kurang lebih membatasi soal ibadah Natal. Kami sendiri tidak masalah karena kami senantiasa umat Kristen berusaha untuk mendukung pemerintah bagaimana supaya pandemi ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Jadi memang Natalnya menjadi lebih keluarga, lebih kembali kepada keluarga dan banyak sekali renungan-renungan Natal yang mengembalikan Natal sebagai ibadah keluarga. Jadi paling tidak di Indonesia ini sudah banyak hari raya selama masa pandemi ini ya. Hari raya Nyepi. Nah, beberapa ibadah tidak dilaksanakan karena menghindari kerumunan ya. Hari Raya Nyepi, kemudian Galungan dan Kuningan kita juga sudah melewati, sama juga kita tidak melaksanakan yang melibatkan jamaah dan melibatkan banyak kerumunan. Begitu juga kita sudah melewati Idul Fitri dan Idul Adha di tahun 2020. Juga sama. Idul Fitri, Paskah itu dekat-dekatan semua. Dan sama. Paskah waktu itu juga sama. Bahkan ada gereja virtual ya. Ada gereja virtual. Seketika jadi virtual semua. Nah, bagaimana dengan Natal ini? Seberapa virtualkah ini? Ya, jadi sebenarnya terus terang saja dari pengamatan saya, umat Kristen masih sedang berjuang untuk menemukan formatnya yang pas. Ya, sebagai contoh, kami tetap di gereja saya tetap mengadakan ibadah fisik dengan orang yang sangat terbatas dan harus mendaftar. Tetapi lalu disiarkan. Nah, sementara kan persoalannya begini, kalau virtual itu kan ada logikanya sendiri. Kekristenan itu biasanya fokus pada khotbah. Protestan maksud saya, mohon Protestan. Kalau di Katolik itu pada komuninya. Nah, jadi tantangan sekali. Bagi yang Protestan mungkin sedikit tidak terlalu menantang karena tinggal mendengar khotbahnya. Tetapi sementara kami kayak di gereja saya, kami tetap mengadakan ibadah yang dibuat sekusuk mungkin. Tetapi bagaimana caranya dikemas dengan waktu yang pendek. Nah, itu yang masih belum betul-betul jejak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu jejak. bahwa kami itu masih tetap berjuang. Sekarang virtual itu memang difasilitasi oleh teknologi digital, tapi orang tuh belum betul-betul tune in, karena orang nggak tahan berlama-lama di virtual. Kayak kita sekarang ini kan nggak boleh lama-lama, lebih dari setengah jam udah orang gelisah nonton. Iya. Jadi itu masih menantang, Prof. Jadi kami belum menyelesaikan itu sampai ini. Jadi masih tetap. Ini tadi Pak Leo menceritakan tentang tradisi Timur ya, tradisi gereja di Timur Tengah ya. Mereka juga karena mereka rata-rata melaksanakan pada bulan
Januari. Ya. Lah, apakah dalam hal perayaan Ya. mereka tetap Januari atau mengikuti Desember sebagai perayaan secara sosial? Ya, ini memang ini internal ya, Prof. Jadi memang 25 Desember menjadi hegemoni dalam tanda kutip. Jadi sekarang banyak sekali gereja timur, apalagi yang di Eropa dan di Amerika Serikat itu yang ikut 25 Desember karena alasan kepraktisan. Oke, secara bersama-sama ya. Bersama-sama dan sebagainya, kebersamaan. Tetapi banyak yang masih mempertahankan. Saya tahu saya, tapi saya kira ini perlu dicek lagi. Misalnya di Mesir masih 6 Januari, gereja Armenia masih 6 Januari. Di Suriah saya kira juga masih ya. Masih. Saya Bagaimana dengan di Yerusalem itu sendiri? Dua, jadi tetap ada dua, tetap ada ya? dua. Yang 25 biasanya mengakomodasi dua, betul. Dua paham ya. Ya, dan istilahnya kan tidak semua menggunakan istilah Natal. Kalau saya kurang tahu bahasa Koptiknya di Mesir, tapi terjemahannya itu nativity, jadi kelahiran. Sebetulnya mirip sekali sih Natal dan tetapi waktu saya melihat referensinya mereka tidak menggunakan Christmas. Bukannya bahasa Arabnya Maulid sama saja? Sama. Maulid ya. Iya, seperti Maulidin Nabi ya. Betul. Saya kira ada istilah itu juga di sana. Oke. Ya. Bagaimana dengan bahasa Ibraninya, apa itu? Maulid. Waduh, saya kok lupa ya. Kalau ulang tahun itu kan yang fuledet ya, hari kelahiran ya. Jadi memang ada, cuman tidak pas lagi ingat, Prof. Maaf. Iya, dan mungkin juga sudah tidak memakai bahasa itu ya. Tidak. Bahasa Arab yang jelas ya, bahasa Arab, bahasa Koptik, Yunani. bahasa Yunani masih Suryani, dipakai. bahasa Yunani, betul. Bahasa Yunani. Bahasa Suryani. Bahasa Syriak itu ya, Syriak itu Suryani ya. Jadi perlu diketahui juga para pembaca bahwa Kristiani ini berkembang di timur dan di barat dan mempunyai tradisi yang berbeda. Betul, ya. Sama juga dengan Islam ya. Di Islam juga ada Sunni seperti di Indonesia, di Malaysia dan di Saudi, tapi juga ada Syi'i seperti di Iran. Ya. Jadi ini bagus sekali dalam suasana ini kita belajar satu sama lain. Kira-kira ini pesan terakhir ini Pak Leo. Kira-kira pesannya apa? Ya, baik. Saya kira pesan universal tadi tentang Natal, tentang kelahiran Yesus itu, kalau kelahiran Yesus mungkin khas Kristen, tetapi Immanuel, bahwa Tuhan empati, simpati terhadap dunia ini, terhadap penderitaan sesama, terhadap penderitaan dunia ini selama pandemi. Saya kira itu pesan universal. Oke. Tidak harus menjadi Kristen, bahwa kita sadar masih ada pengharapan, Tuhan tetap beserta dengan kita, itu universal, Prof. Dan faktanya saat ini kita bersama-sama ya dalam menghadapi pandemi. Betul, nggak peduli Iman siapapun. apapun kita tetap harus berhati-hati ya. Yeah. Agama apapun kita harus tetap mematuhi protokol dan siapapun yang terkena ternyata tidak bisa menghindar ya. Dan peduli. ini pandemi ini tidak mengenal ras, tidak mengenal iman, tidak mengenal apapun ya. Ya, mari kita semuanya berdoa bersama-sama. Terima kasih sekali Pak Leo, walaupun ini singkat, saya kira ini sangat bermanfaat untuk para pemirsa Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga dan mungkin juga para pemirsa di Indonesia. Kapan-kapan kita sambung lagi sesuai dengan tema dan relevansi kita memperingati apa ya. Semoga Pak Leo tetap sehat dan selamat Natal. Terima kasih. Semoga kita semuanya bahagia ya. Demikian, terima kasih Pak Leo. Sampai jumpa pada episode Meet and Greet berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.